Kisah Sang Petualang. Jalan yang ditakdirkan. Inilah aku sangat senang sekali bermain dengan para hewan, entah mengapa, seakan-akan saya paham apa yang mereka katakan. Tiba-tiba aku mendengar nenek memanggil, ini adalah nenekku, bukan hanya seorang nenek, dia sudah aku anggap sebagai ibuku sendiri, karena sampai sekarang aku masih belum tahu siapa orang tuaku dan nenek pun belum mau bercerita. Walaupun aku tahu, itu tidak akan merubah semuanya dan aku tidak peduli. Ayo makan, jangan main terus, nanti setelah makan segeralah pergi ke ladang, dan bantu kakekmu, kata nenek. Baik Nek, nanti aku bersiap-siap dulu. Di sana pun aku bertemu dengan kakek. Inilah kakekku, dia tetap bekerja walau sebenarnya usianya sudah tidak muda lagi. Aku pun pulang dengan membantu kakekku membawa kayu bakar. Akhirnya setelah sampai di rumah, aku disambut dengan minuman kesukaanku. Kamu hebat, kelak kamu akan jadi anak yang kuat, kata kakekku, dan kami pun tertawa bersama. Kakek pun kembali berbaring, nenek bilang dia akan baik-baik saja. Aku pun melanjutkan makan berdua bersama nenekku. Makan yang banyak ya, cepatlah besar, kata nenekku. Tentu saja Nek, aku pasti akan bisa menjadi orang besar nanti Nek, aku janji akan membuat nenek bangga, ucapku. Aku pun kembali ke kamar kakek dan menemaninya tidur. Ini untukmu nenek dan satunya untukmu kakek, aku baru memetiknya di sana, ucapku. Tetaplah kuat seperti aku, lanjut dalam ucapanku. Mereka pun hanya bisa tersenyum. Aku pun melihat mereka sepertinya membicarakan sesuatu saat aku bermain. Setibanya di rumah, dengan wajah serius kakek berkata, kelak kamu akan mencari siapa orang tuamu nak, tapi nenek justru memotong pembicaraan, sudah segeralah tidur, ini sudah malam, ucap nenekku. Kakek pun terbaring kembali di kamarnya. Seolah khawatir, aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya, tolong beritahu ia nanti, kata kakekku kepada nenek. Tidak lama kakekku sakit keras dan meninggalkan kami semua. Aku sangat sedih mendengarnya. Sudah nak, kakekmu sudah tenang di sana, ucap nenek. Kemana kakek pergi Nek? Tanyaku kepada nenek. Besok kita akan mengunjungi tempat peristirahatannya, ucap nenek kepadaku. Ayo kita pergi, tapi ingat jangan buat ia sedih ya, ucap nenek kepadaku. Setibanya di sana, aku tak bisa menahan air mataku. Kenapa Nek? Kenapa? Kakek pasti kembalikan, ucapku yang masih belum percaya dengan apa yang kulihat. Sudah nak, kakek sudah tenang di sana, ucap nenek sambil menangis. Sesampainya di rumah nenek pun mengajakku bicara. Dengar nak, mungkin kakekmu benar, sudah waktunya kamu tahu, ucap nenek kepadaku. Nenek pun memberiku sebuah peti. Aku pun bingung, ini apa Nek? Ucapku. Nenek pun menangis sambil berkata, bukalah, maka kamu akan mengerti nanti. Aku pun membukanya, aku pun terkejut, ini adalah sebuah pakaian seorang petualang, coba pakailah, ucap nenekku kepadaku. Aku pun segera memakainya. Wah, ini sangat bagus Nek, ukurannya pas, apa aku terlihat seperti kakek, ucapku. Itu bukan pakaian kakekmu nak, ternyata memang sudah waktunya kamu tahu, ucap nenekku. Dengarlah, sebenarnya, dulu ketika nenek mencuci di sungai, nenek di sana melihat seorang bayi yang hanyut, nenek terkejut, bersama dengan baju dan kalung itulah nenek menemukanmu, dan kami pun merawatmu, ucap nenek kepadaku. Kamu memang istimewa, sejak kecil banyak sekali hewan yang datang kepadamu dan seolah mengajakmu bermain, ucap nenek kepadaku, dan kabarnya kakekmu mendengar bahwa tanda huruf S di kalungmu itu, mungkin ada kaitannya dengan rumah seseorang yang ada di puncak gunung itu. Kakekmu mencoba mencari tahu, tapi karena usianya yang semakin tua, kami hanya bisa merawatmu. Itulah kebenarannya nak, kami bukan bagian dari keluarga aslimu nak, kami hanya mencoba memberikan kasih sayang kami kepadamu sebelum Jami tiada, ucap nenekku sambil menangis. Sudahlah Nek, sebaiknya nenek beristirahat, ucapku. Aku pun tertidur bersamanya hingga pagi tiba. Aku sudah menganggap kalian sebagai kedua orang tuaku sendiri, aku tidak peduli siapa orang tua asliku, aku berjanji akan merawatmu Nek. Aku menyayangimu. Waktu demi waktu, hari demi hari aku pun selalu merawat nenekku. Hingga akhirnya aku sadar, semakin lama, nenekku semakin lemah. Dan aku pun tak menyangka justru nenekku pun pergi meninggalkanku. Nenek, bangun Nek, aku hanya bisa menangis, apa ini mimpi? Kenapa kalian pergi? Nenek, kakek tolong aku, siapa saja tolong, bantu aku aku masih belum bisa menerima ini, nenek. Kini semuanya pergi, dan aku hidup sebatang kara,
Aku hanya berusaha untuk tetap bertahan hidup, sulit rasanya untukku bisa menerima ini. Aku pun terdiam dan merenung dengan apa yang dulu nenek ucapkan kepadaku. Tetaplah kuat nak, carilah kedua orang tuamu, kelak kami akan pergi, jadi kau pun harus pergi, carilah, dan temukanlah kebahagiaanmu yang sebenarnya, ucap nenekku. Aku pun kini sadar, ternyata inilah kenyataannya, aku memang ditakdirkan untuk mencari kebenarannya, dan dari pakaian dan perlengkapan ini, seolah memang aku ditakdirkan untuk menjadi seorang petualang. Tunggulah, jika memang ini jalan menuju takdirku.